Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-malikil haqqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para peserta kuliah AFI yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah malam hari ini kembali bisa bergabung di kuliah Tazkiyatun Nafas bersama FHI. Semoga niat dan usaha kita menjadi amal saleh yang diterima Allah Ta'ala. Kita masih dengan tema putus di bagian kedua. Di pertemuan minggu kita sudah bahas ayat ya dan hadis tentang masalah ini dan bagaimana sifat ini benar-benar bisa berdampak buruk kepada kehidupan kita. Secara umum bahkan sebagian ulama mengatakan termasuk dosa besar orang putus asa itu. Tidak sedikit ulama yang mengatakan dia termasuk dosa besar. Kenapa? Karena putus asa dari rahmat Allah itu sama saja menolak atau tidak mengakui atau su'dzon kepada Allah bahwa Allah itu tidak menyayangi hambanya. Segitu kira-kira pemaknaannya. Maka kondisi apapun kita, selalu saja kita harus berharap kepada rahmat Allah, berharap akan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali mengulang sekaligus nanti biar langsung masuk ke materi kita. Disebut al-qunut atau putus asa itu, Imam Syaukani mengatakan makna al-qunut wa al-ya'as atau al-iyas minar rahmi. Demikianlah jumhur mengatakan, yakni berputus asa dari rahmat Allah. Jadi putus asa itu maknanya berputus asa, putus harapan dari rahmatnya Allah SWT. Yakni tidak lagi berharap kepada rahmat Allah atau menghentikan harapan kepada rahmat Allah SWT. Sebagian mengatakan Syekh Abdurrahman al-qunut istib'atul faraj wal ya'sa minhu, yakni menjauhkan solusi dan kemudahan atau menganggap jauh solusi dan kemudahan dan putus asa akan hadirnya kemudahan itu. Itu namanya al-qunut. Dan di seberang sana, lawannya putus asa itu aman dari adabnya Allah. Merasa aman dari adab. Dua-duanya ini termasuk perkara besar. Putus asa itu adalah ayyastab'ida rahmatallah wastab'ida khusulal matlub, menganggap jauh atau tidak mungkin turunnya rahmat Allah dan menganggap jauh atau menganggap tidak mungkin berhasilnya sebuah cita-cita. Bayangin aja, itu nggak boleh. Justru mukmin itu harus insya Allah berhasil. Nah, ada beberapa hadis ya menyempurnakan yang sudah kita bahas kemarin tentang penguatan dan bagaimana putus asa ini tidak boleh terjadi. Hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani. Salathatun la tus'alu anhum rajulun naza'allaha rida'a man yata'al kibriya wa izarahu al-izzah rajulun syakka fi amrillah wal qunut min rahmatillah. 3 perkara
Jangan kau tanya tentang mereka. Yakni maksudnya dia sudah dalam posisi yang sangat binasa. Yakni pertama seorang yang menantang Allah dalam rida ya. Rida itu selain ini istilah selendangnya. Selendang Allah yakni karena selendangnya Allah itu kebesaran dan kemuliaan. Maksudnya itulah hak Allah atau kalau dalam bahasa gampangnya itulah otoritas Allah. Allah lah yang berhak untuk mendapatkan atau menggunakan al-kibr ya, yakni kesombongan dalam arti kemuliaan dan keagungan. Orang tidak boleh menantang bab ini kepada Allah. Yang kedua, seorang yang meragukan keputusan Allah. Meragukan keputusan Allah. Yang ketiga, orang yang putus asa dari rahmat Allah. Itu tiga ini orang yang dalam posisi yang sangat binasa. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna rajulan qala ya Rasulullah, mal kabair? Qala sallallahu alaihi wasallam, asyirku billah wal iyasu min rauhillah wal kunutu min rahmatillah. Ya Rasulullah, apa itu dosa-dosa besar? Nabi berkata, menjawab, asyirku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua, putus asa dari rahmatnya Allah. Jadi al-iyas itu sama al-kunut itu terjemahnya dua-duanya putus asa, tapi kalau dalam bahasa aslinya itu al-kunut itu lebih lagi membeku gitu. Jadi udah nggak ngarep sama sekali. Intinya putus asa dan tidak mengharap sama sekali rahmat. Itu termasuk dosa besar. Bayangin aja, dosa besar. Tadi riwayat tadi rawahu al-Bazzar wa Hasan al-Iraqi. Imam Bazzar meriwayatkan dan dihasankan oleh Imam al-Iraqi. Faqala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, al-kabairu asyirku billah wal ya'su min rauhillah wal qunutu min rahmatillah wal amnu min makril. Ya, salah satu dosa-dosa besar itu adalah syirik kepada Allah, putus asa dari rahmat Allah, menganggap jauh rahmat Allah, dan aman dari adab Allah. Itu dosa besar. Riwayat ini diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam Al-Jamil Kabir dan disahihkan oleh Ibnu Katsir. Ada ungkapan dari Syekh Abdurrahman Ibn Qasim rahmatullahi alaih, innal mu'min yasuru ilallahi bin khawfi war raja kama dalla alaihi al-kitab wa sunnah wa ajma' alaihi salaful ummah fa yughallibu janibar rawa fa ya'manu makrillah fa yughallibu janibar raja fa ya'manu makrallah wa la yughallibu janibal khawf fa ya'yasu min rahillah. Abdurrahman bin Qasim mengatakan mukmin itu harus berjalan di antara rasa takut dan berharap sebagaimana ditentukan oleh kitab dan sunnah Rasulullah dan ijma'nya salaful ummah. Maka tidak boleh sisi berharap terlalu dominan sehingga dia sampai merasa aman dari adab Allah. Dan juga tidak boleh sisi takut itu dominan sehingga dia putus asa dari rahmat Allah. Nah, di konteks ini, auliyanya Allah atau walinya Allah punya sifat yang seimbang ini. Di surat Al-Isra ayat 57, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihim wasila ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzaba inna 'adzaba rabbika kana mahdhur. Mereka orang-orang yang berdoa dan berharap kepada Rabb mereka al-wasilah. yakni al-wasilah itu wasilah ya. Mengharap wasilah. Ini ada dua makna ya. Wasilah maknanya posisi yang tinggi itu, atau adalah berharap wasilah yakni bisa dekat kepada Allah. Ayyuhum aqrab,
mana di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah. Wa yarjuna rahmata, berharap kepada rahmat Allah. Wa yakhafuna adzaban, takut akan azab. Jadi ada yarjuna rahmata wa yakhafuna adzab. Salah satu sebab orang bisa putus asa karena berlebihan di dalam maksiat. Jadi istilah kata itu melanggar tapi sampai lebay gitu. Jadi kayak orang nggak bisa balik. Kayak kalau ungkapan tuh orang nggak pulang tapi sampai berbulan-bulan, ya udah nggak berani lagi pulang gitu. Itu kira-kira kalau sehari 2 hari masih lah ada harapan dimaafin. Tapi nggak pulang kok berbulan-bulan, apa bertahun-tahun, itu bisa menyebabkan orang putus asa. Kedua, salah satu sebab itu adalah tidak mengerti tentang luasnya rahmat Allah. Ini ya bab ma'rifah kepada Allah. Itu juga bisa menyebabkan orang putus asa. Berikutnya yang juga bisa menyebabkan orang putus asa adalah punya prasangka Allah tidak mengampuninya dan Allah tidak memberinya rahmat. Jadi awalnya prasangka, ya Allah nggak kasih lah. Nah gitu mungkin muncul, lama-lama bisa putus asa. Ada salah satu hadis yang menjelaskan itu, begitu kita tidak tahu bab ini ya akan menyebabkan putus. Termasuk yang sudah kita bahas minggu lalu kan turul ya, itu sudah kita bahas angan-angan yang berlebihan itu membuat orang juga. Termasuk yang sudah kita bahas adalah ma'rifatullahnya kurang, itu juga menyebabkan orang putus asa. Jadi seakan-akan Allah bukan seakan-akan, ia tidak tahu bahwa Allah itu luas rahmatnya, Allah itu maha rahmat, kurang. Sehingga akhirnya orang nggak berharap. Karena semakin kurang, ya semakin putus asa. Demikian juga tambahan hari ini, salah satu sebab adalah al-israf fil ma'asi. Berlebihan di dalam maksiat. Jadi maksiat tapi lebih banget. Jadi nggak bisa balik lagi. Istilah kata itu, kalau dalam bahasa masyarakat bawah itu, terlanjur malu, jadi nggak bisa balik sudah. Udah terlanjur malu, kebanyakan kan, sehingga nggak bisa balik. Itu juga bisa menyebabkan orang putus asa. Nah, salah satu hadis Nabi untuk memahami ini, innallaha khalaqar rahmata yauma khalaqa mi'ata rahmah. Allah itu menciptakan rahmat, waktu yang menciptakan rahmat itu 100 rahmat. Fa'amsaka inda tis'ina rahmah. Allah mengendalikan atau belum membaginya itu 99. Allah masih tahan. Wa arsala fi khalqihi kullihi. Allah ngelepas semua makhluknya dengan satu rahmat. Falau ya'lamul kafir bi kulli ma ladzi 'inda Allah min rahmah lam ya'as minal jannah. Kalau orang kafir tahu seluruh rahmat yang masih ada Allah tahan, maka dia tidak putus asa untuk masih dapat surga. Tidak putus asa. Itu yang menyebabkan ada sebagian ulama mengatakan, atau Umar mengatakan bahwa adabnya orang kafir itu tidak sampai selama-lamanya. Ada waktu terbatasnya. Wallahu a'lam bishawab. Walau ya'lamul mu'minul ladzi inda Allah minal adzab lam ya'mal nar. Kalau orang mukmin juga tahu semua adab yang ada di sisi Allah, maka mereka juga tidak merasa aman dari api neraka. Oh, jadi ini Pak Barus, hadis riwayat Imam Bukhari. Oke. Salah satu juga orang terjebak kepada al-ya'as atau al-qunut itu adalah melupakan kuasa Allah atau terlupa gitu mungkin, atau terlupa bahwa Allah itu kuasa untuk langsung mengadab orang yang dosa, dan juga kuasa untuk mencabut harta orang yang maksiat. Tapi faktanya yang dosa diberikan kesempatan untuk taubat, dan yang maksiat dikasih kesempatan juga untuk menikmati rahmat Allah juga, termasuk orang kafir. Artinya itu yang dikatakan oleh Syekh Al-Iskandari, ya, Sahibul Hikam, bahwa orang yang tidak sujud, yang tidak beriman saja, Allah berikan rahmat yang luar biasa.
maka sungguhnya orang mukmin punya harapan, lebih punya harapan akan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang kafir saja itu tetap ada harapan untuk dapat hidayah. Orang kafir dapat harapan, dapat hidayah. Tidak boleh putus asa apapun kondisinya. Nah, melupakan kondisi ini bisa menyebabkan orang putus asa. Termasuk sebab orang putus asa adalah terlalu banyak ketemu orang yang putus asa. Ketemunya orang yang kalau dalam bahasa lain itu yang ngambekan, yang patahan hati, yang sakitan hati, gitu-gitu. Ya, nular. Baper, Ustaz. Yang baperan, gitu. Itu nular kan. Tentu yang bahas kita sekarang yang putus asa. Nah, baik di konteks urusan akhirat atau termasuk urusan dunia. Apalagi urusan dakwah. Urusan dakwah tidak boleh mintanya sejengkal. Dakwah itu mintanya ya sepanjang jalanan ada di tanah ini. Kalau kau maksiat 1000 kali, ya aku akan nasihati kau 1001 kali. Jadi masih menangan 1 kan. Kalau kau ngeyel akan nasihat 100 kali, ya aku akan nasihati kau 200 kali. Jika masih ada menang 100 kali. Saya suka mengatakan, kalau ada di satu komunitas baik, yang baik kemudian sudah pusing, karena toh ujungnya buruk-buruk juga. Saya suka mengatakan, loh, kenapa jadi yang baik malah yang kalah? Yang baik yang kuat. Yang baik yang kuat, bukan yang baik yang mundur. Yang ngalah, biasanya banyak komunitas baik itu yang baik mundur. Itu sebenarnya cucunya orang putus asa. Yang benar itu, yang baik justru bertahan. Jangan sampai jatuh ke orang yang tidak begitu baik. Sama konteks perbaikan di mana? Di masyarakat, di RT, di RW. Yang baik nggak boleh mundur. Loh, malah mundur gimana? Oleh karena itu tidak boleh berlebihan. Ya harus rileks kalau bahasa, supaya nanti nggak putus. Nggak patah arang, kemudian nggak putus asa. Ya tadi salah satunya. Dan memang benar, kalau kita sering ketemu orang yang putus asaan gitu, nular. Tapi kalau orang yang terus bersemangat dan berbinar-binar, nular pula insya Allah. Kok nggak ada habis-habisnya mentalmu? Ya, habis itu tinggal tidur, besok semangat lagi. Ini kamu udah bertahun-tahun, ya biasa aja. Kamu kan masih ada pahalanya. Masih untung, nggak rugi kita. Salah satu juga yang menyebabkan, sebentar ya, ada ungkapan dari Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih, al-faqih kullal faqih walladzi la yu'ayyas an-nas min rahmatillah wa yujarri'uhum ala ma'asillah. Seorang yang faqih pada tingkat yang paling faqih adalah orang yang tidak membuat orang itu bisa putus asa dari rahmat Allah dan juga tidak membuat orang lain berani akan maksiat kepada Allah. Jadi dibuat di pertengahan. Tidak membuat orang putus asa dan juga tidak orang berani. Kalau saking takutnya orang putus asa, saking berharapnya jadi berani, nggak boleh. Masya Allah. Ya termasuk sebab orang bisa jatuh ke putus asa adalah ketika orang jauh, ya. Dalam arti hati itu jarang diajak berzikir, sehingga akhirnya hatinya itu keras, gampang patah. Tapi kalau dizikirin, makanya tadi kan israfil ma'asi, ini menyebabkan, apalagi udah itu ditambah jarang berzikir. Karena begitu jarang berzikir, dia hubungan sama Allah yang menjadi sangat renggang. Tidak diingatkan akan rahmat dan kuasa Allah. Tapi begitu dizikiri, ingat kembali itu. Itu juga menyebabkan. Makanya kalau lagi putus asa, zikir aja. Salah satunya misalnya, la haula wa la quwata illa billah. Salah satunya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Salah satunya, ya hayyu ya qayyum, ya rahmanu ya rahim, ya ghaffaru ya latifu ya khabir. Itu semua bagian dari penguatan-penguatan agar bisa tetap berjalan dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, sebelum lanjut, silakan kalau ada
bertanya. Padahal ngaji zaman dulu ya, gelap-gelapan. Jazakallah khair Ustadz. Masih terlihat Ustadz backgroundnya, Ustadz yang masih terlihat alhamdulillah. Meskipun Ya. tidak sejernih tadi. Baik peserta kuliah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustadz sudah memaparkan tentang materi kita hari ini tidak berputus. Dan ini memasuki episode kedua. Tadi sudah disilakan untuk peserta kuliah yang ingin bertanya bisa melalui chat room maupun melalui raise hand ya. Silakan. Saya cek dulu di chat room Ustadz. Ini ada pertanyaan dari Bu Pipit. Izin bertanya Ustadz, kapan kita bisa berhenti melakukan usaha mengejar target jika gagal terus? Apa tanda yang diberikan Allah bahwa usaha kita tidak diridhoi oleh Allah? Mohon pencerahannya. Ya, jadi kalau kita sudah punya target, maka rumusannya dicapai sampai berhasil. Waktunya kapan? Jalani aja. Sampai kapan? Ya sampai berhasil. Kalau belum berhasil, ya jalani aja. Kalau udah berhasil, berhenti. Ya enggak, kan masih ada umur. Nah, boleh nggak kita berhenti dari mencapai target itu? Boleh. Kalau ada dua tanda. Yang pertama, targetmu benar-benar tidak dapat dijelaskan oleh usaha. Bahwa targetmu sebenarnya bukan masuk cita-cita, tapi masuknya di dalam tulul amal. Itu yang harus dijelaskan. Masing-masing orang punya prosedur. Jadi kalau Anda tidak bisa menjelaskan sebab termasuk tahapan pertama sekecil apa mencapainya, dan tidak melakukannya, maka berhentilah mencapai itu, karena berarti itu tidak lagi tidak masuk kategori vision, tapi wish. Kalau di maksudnya wish, bukan visi, apalagi misi, apalagi sampai goals, tidak masuk ke situ. Masih wish gitu. Itu namanya amal. Wish itu kan amal, angan-angan. Dan tidak sedikit yang terjebak di sini. Antara cita-cita tinggi sama mimpi tak terbayang itu sebenarnya penjelasannya adalah pada kesanggupanmu menentukan langkah. Kalau kamu tidak bisa menentukan langkah, maksudnya wish. Tapi kalau kamu bisa nentuin langkah, berarti masuk kategori goals. Yang kedua, bisa berhenti kalau ternyata ada isyarat dari Allah melalui salat, kayak ini konteks agama ya, atau melalui jalan buntu yang kau rasa emang buntu benar. Karena di konteks kesulitan itu, Pak, ada dua kemungkinan. Ada kesulitan yang memang belakangnya itu jalan keluar, karena ada ayat inna ma'al usri yusra. Itu seperti kesulitan yang dilewati bayi ketika mau lahir. Ternyata di luar kesulitannya itu lapang, nggak sesempit rahim maknya, gitu. Oke, itu namanya inna ma'al usri yusra. Tapi ada kesulitan yang memang ujungnya itu buntu. Kayak kayak katakan misalnya yang ujung buntu itu kayak orang ngerok bikin sumur pasir di pinggir pantai, begitu dikerok setengah meter, nggak bisa lagi, ternyata udah beton, ke kanan beton, kiri beton, udah jangan diterusin, beton kok, nggak akan bisa bikin sumur. Nah, ada jenis kesulitan yang memang itu mentok. Kenapa kok bisa? Ada hadis Nabi, An-nas muyassarun lima khuliqal. Manusia dimudahkan untuk apa diciptakan. Jadi kenapa kau usaha ini gagal? Mas sebenarnya kau tidak di situ, bagusnya di sini. Nah, taunya dari mana? Ini kesulitan ke sana kemari. Ya taunya sebenarnya itu istikharah. Tanya pada Allah. Atau kayak gini, ya Allah ini bagusnya gimana? Terus apa enggak nih? Atau isyarat dari Allah nanti ada. Gitu demikian ya. Nah, tentu lagi-lagi yang paling tahu bab ini adalah ya, hanya Allah lah yang tahu. Tapi dengan belajar, tanda-tanda kita bisa tahu. Tapi secara umum,
target atau cita itu harus dicapai. Kapan berhenti dari target? Kalau ada dua kemungkinan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi bukan berhenti dari target, tapi hanya bergeser target A ke target B, pindah lagi. Kayak Rasul, Mekah tutup ya ke Taif, tapi kan dakwahnya nggak berhenti. Taif tutup ke Mekah lagi, tapi pindah ke jamaah haji, sampai kemudian pindah ke Madinah. Tapi dakwahnya nggak berhenti, cuman areanya ya beda. Dari dagang kerupuk pindah ke dagang sambal, tapi ujungnya masih sama-sama dagang. Itu boleh kayak gitu. Allah alam bisa. Baik, jazakallah khair Ustadz untuk jawaban pertanyaan dari Bu Pipit. Semoga jawaban tadi memuaskan. Kita lanjut ke layar Zoom, Ustadz. Ada Ibu Yuli yang sudah raise hand. Disilakan kepada Ibu Yuli untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tadi tentang kita tidak boleh berputus asa, itu kan disikapinya dengan ada di posisi gitu Ustadz ya, santai, relax gitu Ustadz ya. Misalkan tetap aja, berarti tadi Ustadz bilang banyak zikir gitu ya Ustadz ya, untuk kembali mungkin memompa semangat atau apa gitu Ustadz ya. Terus Iya, saya tadi terlewat, tadi zikirnya hasbunallah, satu lagi ya hayu ya qayyum, sama satu lagi apa yang pertama tadi? Oh, la haula wala quwata illa billah. Ya, terima kasih Ustadz. Oke, iya Bu. Jadi itu zikir itu kan menguatkan ya insya Allah. Bahkan kalau cerita la haula wala quwata illa billah itu kan zaman dulu nggak semua orang bisa ngomong la haula wala quwata illa billah. Itu kan ada yang zikirnya itu sebisa la haula apa gitu lah. Pokoknya quwata illa billah lah. Sama ya hayya qayyum yo kayumu gitu zaman dulu kan. Itu saking dia apa namanya iman percayanya akan rahmatnya Allah, dengan zikir itu aja yang hal-hal yang tidak masuk di akal jalan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang zikir itu menguatkan yang tadi la haula wala quwata illa billah, tetap benar wakil, terus zikir asmaul husna yang terkait ya Rahmanu ya Rahim dan seterusnya. Wallahu a'lam. Fadal. Ya, baik. Jazakallah khair Ustadz untuk jawaban pertanyaan dari Ibu Yuli tadi, menegaskan kembali bacaan zikir yang bisa menguatkan hati. Nanti mungkin bisa kita share lagi di chat, di PAG ya, mungkin nanti kita share biar bisa berlatih atau riado. Selanjutnya di layar Zoom 1, 2 belum ada lagi yang raise hand Ustadz. Mungkin bisa kita lanjutkan. Lanjut ya. Nah, dari Bu Sismiliana, olo kuato, orang-orang tua zaman. Ya, lanjut Ustaz. Itu ada komen dari Bu Sismiliana. Ya, baik, tafadhol. Ya, dari penjelasan sebab tadi, maka agar bisa terhindar dari penyakit ini, tentu pertama menghindari kemunculan sebab-sebab di atas. Contoh misalnya israf dalam maksiat, jangan sampai. Contohnya tulul amal, angan-angan berlebihan, jangan sampai. Termasuk ma'rifah kepada Allahnya itu rendah, ya jangan sampai. Jangan sampai kita terjebak di salah satu sebab munculnya putus asa. Karena kalau itu terjadi ya kita bisa kena masalah ini. Kayak orang, apa sih sebab orang kena kanker? Oh, makan yang memicu kanker. Apa sih kenapa orang bisa kena gula? Lah iyalah makanya banyak gula, nah sehingga kena gula. Nah putus asa itu sama dengan penyakit. Jangan sampai penyebabnya kita dekati. Termasuk tadi jarang berzikir. Sehingga seakan-akan hidup itu ditanggung sendiri. Ketika melupakan zikrullah kan berarti hidup itu dipikir sendiri kan. Ada apa-apa sendiri. Loh kenapa tidak diserahkan kepada Allah, diharapkan kepada Allah, dipanjatkan, dimintakan kepada Allah. Wong ada Rabbmu yang maha kuasa. Ringan hidup. Kenapa harus dipikir sendiri, ditanggung sendiri? Emang kau kuasa? Ya Allah engkau tahu ini panjang lebar. Termasuk sebenarnya sekarang kita hadapi. Ya jangan merasa
Wah gimana nih? Ya kita, ya Allah, negeri ini engkau yang punya. Hamparan dunia ini engkau yang punya. Dan engkau tahu yang terjadi. Maka engkau pasti akan berikan kami bimbingan. Kau akan menangkan kebaikan atas keburukan. Kau akan tegakkan kita kebenaran atas kebatilan. Karena engkau mengatakan wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Udah, kita juga harus insyaallah gitu. Jadi optimis terus. Itu ya. Nah, yang kedua, setelah kita bisa menghindari sebabnya, maka kita tingkatkan hal-hal yang membuat kita semakin jauh dari putus asa. Sebaliknya, ini semakin besar harapan kita. Kembali ke bab berharap. Ya. Apa salah satunya? Ya, zikrullahnya dikuatin, ma'rifah kepada Allahnya ditinggikan, apalagi taatnya ditinggikan, apalagi mujalasah dengan orang-orang yang soleh dan kuat sekali motivasinya atau kuat sekali niatnya atau kuat sekali azamnya semakin banyak. Hindari yang memang suka down begitu. Nah, itu proses menuju penguatan-penguatan ya dijalankan sehingga kita terhindar dari penyakit putus asa dan semakin bahkan di posisinya dibalik kita semakin besar sekali harapnya atau rojaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi bukan hanya menghindari sebab putus asa, tapi juga harus menjalankan apa yang bisa mendatangkan roja. Hati ini selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nyaman sekali sebenarnya. Emang saya begitu ngaji berharap dan kemudian sekarang dibanding putus asa. Emang bodoh manusia itu kalau membiarkan dirinya putus asa. Itu bodoh. Yang pertama dosa kan. Pertama dosa. Yang kedua nggak selesai masalahnya. Gitu. Nggak kecapek. Tapi kalau dia masih berharap kan ada peluang berjalan, ada peluang masalahnya selesai. Gitu. Oh, tinggal ngarep apa susahnya sih? Oh capek 5 tahun. Lah kau udah 5 tahun, tinggal 5 tahun lagi masih bisa. Gitu. Dan seterusnya. Dan kita belajar betul dari baginda Nabi SAW. Ya kalau putus asa, Rasulullah yang pertama kali putus asa. Tapi Rasul tidak mencontohkan kita putus asa. Sesulit apapun keadaan yang ia lewati. Terus sampai akhirnya Allah berikan kemenangan pertama di Perang Badar. Sampai kemudian Fathu Makkah. Dan seterusnya. Gimana juga? Seindah itu di ujungnya. Nah kalau Rasul 23, kita mungkin 230 tahun. Lalu kan beda-beda kemampuan. Kalau Anda berhasil, kalau orang yang hebat dengan kemampuan 100 berhasil mencapai 100 dengan waktu 10 hari, sementara kemampuanmu itu 1, ya berarti waktumu 1000 hari. Gitu lah kira-kira. Ya artinya kalau kita untuk mencapai 2-3 generasi, ya meskipun tetap harus berharap memperbaiki diri. Nah, untuk sekaligus ya menghindarkan dari seluruh sebab putus asa, kemudian sekaligus dijalankan seluruh sebab yang mendatangkan harapan, maka tidak boleh ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, yang disebut dengan eksekusi terhadap proses harapan. Gitu. Ketika harapan membumbung tinggi, maka segera dieksekusi posisi harapan itu. Katakan kalau harapan itu kan mesin, ya kan, mesin dibunyikan. Jangan sampai mesin itu nggak langsung dicantolin sama kopling yang nggak bergerak. Aku berharap bangsa ini selesai masalahnya, tapi nggak bergerak. Lama-lama putus asa. Lah nggak jalan-jalan. Pak, katanya kita punya harapan, Pak. Kata anak buahnya. Bapak sudah ngapain, Pak? Ya belum. Ya, itu namanya nggak ada harapan, Pak. Enggak, insya Allah. Kita dapat pinjaman kok untuk menyelamatkan perusahaan. Bapak udah ketemu siapa? Masih tidur. Ya, nah, tapi hari ini deh saya udah ketemu calon yang mau beli perusahaan kita, mayoritas. Tapi insya Allah yang penting perusahaan nama. Kalian tidak sampai PHK. Bapak nggak apa-apa.
hilang sahamnya. Gimana Pak beritanya? Ya pokoknya mereka minta waktu. Oh gitu Pak ya? Kira-kira insya Allah. Terus ada lagi Pak, besok saya ketemu lagi. Seneng ada progres. Sampai setahun, kok Pak belum berhasil? Nggak apa-apa, ada progres. Itu jadi namanya langkah yang buat nyala harapan itu. Karena kalau mundur kembali ke putus asa itu. Jadi itu bagian dari itu berjalan. Paham ya? Tapi kalau nggak dijalankan, panas nggak kira-kira? Lama-lama panas. Lama-lama mati itu si mesin. Gitu. Jadi mesin harapan itu harus dibarengi dengan kopling supaya roda bergerak. Nah itu membuat mesinnya semakin berjalan, bahkan ringan, bahkan harapan semakin tinggi, semakin tinggi karena mendekati tujuan. Alhamdulillah ternyata bisa dipahami ya. Itulah maka sebenarnya bergerak itu bagian dari solusi. Bergerak itu solusi. Meskipun waktu bergerak engkau tidak tahu. Bergerak aja istilahnya. Ya pokoknya kalau di dakwah pokoknya pengajian. Gimana itu baik. Gitu. Udah sekarang bikin aja begini gitu. Gimana insya Allah. Nah, itu kemudian sebetulnya kuliah malu. Fasayarallahu a'malakum bekerjalah Allah orang-orang akan melihat kamu udah bekerja aja, bekerja. Nah, bekerja ini sekaligus menghindarkan kita dari putus asa, sekaligus menguatkan kita dari posisi harapan. Jangan sampai harapan tinggal harapan, tapi nggak ada eksekusi sama sekali. Oke ya. Jadi hal yang juga tidak dilupakan dalam bab ini adalah al-amalu wal amal. Amal di konteks apapun. Konteks cari rizki, konteks dakwah, konteks apapun. Amal. Mungkin demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebelum kita lanjutkan, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ya, baik, jazakallah khair Ustadz. Ini Bu Yuli masih resen, apakah ada yang ingin tanyakan kembali? Ya, sedikit Bu Iin. Baik, tafadholi. Ustadz, saya minta dibetulkan ya Ustadz ya, statement saya ya Ustadz. Jadi selama ini kan sering sekali Ustadz bilang kita tuh mudah, tinggal minta aja kok gitu Ustadz ya. Dan tambah katakanlah gitu ya Ustadz ya. Jadi misalkan contoh yang pertama sekali saya ingat tentang doa. Kita selama ini kan memang sering sekali disebut doa itu senjatanya orang mukmin. Cuman berhenti di situ aja. Tidak sampai kok bisa begitu gitu tuh kan nggak sampai. Setelah Ustadz jelaskan mana keberhasilan kita, katakanlah kalau dari keberhasilan bahwa ternyata usaha kita itu sebetulnya cuma 0,00% gitu Ustadz ya. Yang lain kan itu digerakkan Allah ya, termasuk doa orang tua kita dan segala macam gitu Ustadz ya. Sehingga kan sebetulnya kasarnya kan tinggal minta aja gitu Ustadz ya. Terus yang berharap juga gitu. Berharap itu kan tinggal berharap aja, kenapa sih kok kita enggak? Karena kan kita memang tertutup sama gue bisa gitu loh Ustadz. Jadi memang tertutup ya, itu yang bahwa itu Allah yang kuasa segala macam itu agak tertutup dengan mungkin kepongahan kita sehingga kita kurang berharap gitu. Dan satu lagi juga Ustadz, kalau kita nggak berharap sama Allah tuh kita nggak nganggap dosa gitu loh Ustadz. Biasa aja gitu. Jadi itu tidak memotivasi gitu loh, tidak memotivasi, sekedar aja lah kalau nggak berharap ya nggak apa-apa gitu loh. Jadi banyak hal yang kita baru sadari bahwa nggak apa-apa tuh bukan nggak apa-apa, dosa loh gitu. Sama seperti kayak orang nggak ikhlas katakanlah gitu Zat, melakukan amal tidak ikhlas, kan mikirnya cuman ya udah nggak diterima gitu kan, bukan mikir bahwa itu dosa gitu loh Zat. Itu kurang penekanan gitu loh Zat. Apakah betul begitu? Jadi maksud saya intinya sebetulnya kita gampang banget ya, tinggal minta aja lah sama Allah, tapi tidak melupakan juga kita harus usaha ya, tapi seperti Ustaz bilang harus bergerak juga gitu ya Ustaz ya. Jadi dan untuk karena ini long term semuanya kan doa segala macam dan harap itu kan jangka panjang Ustaz, nggak tahu dikasihnya kapan sama Allah ya. Jadi kita menjalankannya tuh secara rileks, tengah-tengah lah gitu Ustaz, artinya di tengah-tengah gitu loh. Jadi kayak orang lari tuh maraton gitu Ustaz, bukan lari sprinter gitu ya, sebagai sprinter ya yang dekat gitu ya Ustaz ya. Betul begitu Ustaz pemahamannya. Mohon diluruskan Ustaz. Makasih. Betul Bu, betul. Memang demikian. Jadi
kalau kita perhatikan ya, apa sih yang lebih berat? Apa sih? Ada nggak orang yang lebih berat hidupnya daripada para nabi? Ada nggak? Kan nggak ada. Tapi bagaimana para nabi itu menyikapi hidupnya? Ya karena konsep-konsep ini mereka contohkan gitu. Saya berapa kali ketemu orang-orang saleh gitu. Kita udah pusingnya tak terkira itu. Ketika ketemu bagi dia ya ringan aja. Gitu. Terus gimana? Nanti Allah akan selesaikan urusannya. Gitu. Dan seterusnya. Nah, semakin dekat orang itu dengan Allah, dia semakin ringan menjalani hidup itu. Kenapa? Dirinya sudah ditempatkan di dalam tanggung jawab Allah. Gitu. Fikana fillah namanya. Dia dirinya sudah ditempatkan di dalam tanggung jawabnya, pertanggungan Allah. Gitu. Terus kita nggak usah, yang nyuruh nggak usaha siapa kan? Usaha itu kan ketaatan kepada Allah. Nyari rizki, berdakwah, ya taat. Ya. Itu standar, nggak usah dibahas. Nah, sehingga memang kamu ulangi lagi, salah satu hikmah yang akhirnya sekarang kita dapat, betapa orang itu semakin taat kepada Allah, semakin ringan hidup, ia menjalani hidup. Termasuk konsep yang sekarang kita bahas itu. Putus asa itu kan seakan-akan gagah, gitu, orang putus asa. Gagah. Udahlah, mati aja. Gagah. Padahal itu adalah hidup paling berat itu putus asa. Gitu. Hidup paling berat itu riya. Karena ikhlas itu ringan sekali. Kenapa? Ya ingin dipuji Allah. Dipuji orang itu kan susah. Dipuji orang itu. Dan seterusnya. Gitu. Kayak berharap. Doa ya Allah minta. Gampang kan minta. Tapi karena hati tertutup, minta aja nggak mau. Setan mendorong kita nggak minta kepada Allah. Kan malah nggak selesai masalahnya. Setan mendorong berhenti, nggak mau usaha. Lah kan malah nggak selesai masalahnya. Gitu. Setan mendorong kita, udahlah, mati aja. Lah kan malah dosa besar. Kan? Padahal ketika dia berdoa, ketika dia berharap, menggerakkan, kemudian dia sabar atas semua proses, jalan. Nah, lah kan berat sabar. Sabar itu berat karena emang tidak sabar. Kalau sabar ya nggak berat kan. Jembatan itu roboh bukan karena beratnya masalah, tapi karena jembatannya memang lebih rendah daripada beban yang lewat. Kan ada anak nangis itu sakit di hati kan karena kamu nggak sanggup mentalnya. Tapi kalau udah biasa kan nangis ya udah biasa aja juga bocah. Kan kalau punya anak pertama gitu kan, anak nangis itu pusingnya tak terkira. Begitu anak keempat, anak nangis biasa aja kan, kita juga diem diri. Jadi kalau Anda kok masih berat dengan anak nangis, berarti anakmu baru satu. Anaknya udah banyak, ada nangis-nangis aja biasa aja. Kenapa? Hati sudah kokoh karena sudah seringnya ditangisin bocah-bocah. Kira-kira kan gitu. Itu begitulah hidup itu. Makanya kita dapati kenapa orang Jakarta itu begitu keluar dari kantor itu ngek itu, kok mau menjalani? Karena dia sudah punya ekspektasi sesulit apapun sampai ke rumah, meskipun jam 9 malam. Daripada dia nggak mau masuk ke jalan. Dia tahan aja. Sejengkal, sampai rumah 9. Dan dia ya biasa aja. Dia menikmati proses sejengkal itu. Ya kalau putus asa udahlah, berhenti aja, ya nggak nyampe malah. Jadi belajarlah dari orang Jakarta. Wallahu a'lam bishawab. Bukan orang Jakarta berarti Ustaz, orang dari Bekasi, Tangerang yang memang kerjanya di Jakarta. Oh iya, bukan orang Jakarta nggak pulang. Iya. Baik, itu Bu Yuli jawaban dari Ustadz Musinin. Ustadz, jadi tadi minta aja gitu ya dengan segala macam berharap. Kalau misalkan masih nggak kuat ditambahi dengan tadi zikir tadi Ustadz ya. Iya. Lalu terus bergerak sedikit apapun lah kita bergerak dan menikmati proses pergerakan tadi Ustadz ya. Betul. Yang mungkin
di proses itu pun juga butuh kesabaran ya Ustadz ya. Naik turun Betul, juga ya, ada betul. dinamika ya Ustadz ya. Betul, betul. Betul Ustadz ya. Betul. Ya ya. Ya semoga yang kita pahami ini benar ya, karena kan dinamika yang terutama kami di dakwah itu, di dakwah yang sudah Bapak Ibu merasakan itu kan, itu betul-betul menjadi area kita belajar betul mengelola antara harapan sama keputus dan rasa takut dan putus asa itu. Kalau nggak kuat, lah menangan yang ini kan, gitu. Tahannya terus saja. Gitu. Yang saya suka guyonnya itu kan, lah yang bikin susah dia masa kita yang susah lah, kagak lah, ngapain? Yang bikin susah dia masa aku yang susah. Ada orang datang, saat ini kios serius nih Ustaz, udah rileks aja. Lah, Ustaz kok bisa rileks? Lah, yang bikin susah dia masa aku yang susah? Enggak lah, aku mau bahagia aja lah. Itu bagian dari apa ya, humor-humor kecil yang kita lewati. Dan itu membuat orang terbelalak gitu. Sampai kadang nggak percaya. Kok Ustaz bisa begitu sih? Ngapain? Susah. Gitu. Saya nggak ngapain, masa aku yang susah? Lah enggak lah. Bahagia kita. Itu hanya sebenarnya jok-jok kecil ya, nggak begitu ya. Cuma membuat kita supaya bisa tahan berproses. Berproses dan seterusnya, menikmati proses. Ya ini semua terus harus diperbaiki, ditingkatkan, belajar dari Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz, jazakallah. Baik, izin saya bacakan pertanyaan di chat room dulu, baru setelah itu nanti Pak Indro ya. Dari Ibu Sismiliana, izin bertanya Ustadz, orang-orang yang baik kebanyakan tidak berani berkiprah seperti yang disampaikan Ustadz tadi, tidak mau mengambil peran gitu mungkin ya. Yang terjadi orang-orang yang akhlaknya kurang baik yang mengambil peran. Orang-orang baik kadang malu untuk mengambil peran. Satu lagi, karena takut ada resiko, apakah yang harus ditanamkan agar orang-orang baik bersemangat untuk mengambil peran yang ada ya? Kalau kita tidak mengambil peran, berarti diambil yang lain gitu, Ustaz. Apa harus mencontoh sikap Nabi Yusuf yang angkat aku jadi bendahara, karena emang dia cakap dalam bendahara? Atau harus menunggu sampai ditunjuk, atau bagaimana sikap yang baiknya itu, Ustaz? Tafadol. Mau tak kasih guyonan, tapi jangan dimasukin di hati ya. Saya memang mengalami kasus itu, bukan mengalami. Jadi saya punya hipotesa di bab ini dan beberapa kali sudah saya sampaikan ke beberapa kelompok tentang bab ini. Kenapa orang baik itu takut mengambil peran? Karena dia terlalu baik. Paham maksudnya? Karena orang terlalu baik itu akhirnya takut salah. Dan takut salah membuat dia tidak mengambil peran. Akhirnya apa? Salah ujungnya. Maka berbuatlah salah. Gitu. Supaya Anda berani ngambil peran. Jangan jangan dipahami mentah-mentah ya. Ya kata Ustadz, berbuatlah salah. Gak gitu. Jadi gini, makanya saya mencoba merenungi sabda Nabi. Kenapa tasadud itu nggak boleh? Berlebihan itu nggak boleh. Saya coba, kan ada seorang sahabat yang bilang mau sholat malam sepanjang malam. Kan bagus dong ya kalau kita ngelihat, lah kenapa Nabi nggak boleh kan gitu. Ada orang nggak mau nikah, kan keren banget dong, suci banget dia, nggak dicereweti sama wanita gitu kan, yang bikin pusing aja. Gitu. yang makan siapa, yang suruh kerja siapa. Maka sahabat ini, aku pokoknya nggak mau nikah. Tapi Rasul berkenan nggak? Nggak boleh. Aku tidur, aku sholat, aku tidur. Aku puasa, aku makan, aku berbuka. Suruh senormal itu. Karena berlebihan itu membuat Anda justru tidak bisa berbuat apa-apa. Kau akan dikunci oleh konsep berlebihan itu. Begitu kau puasa sepanjang, bisa kau mengambil peran. Ngambil cari nafkah, ngambil apalagi peran apalagi. Gitu. Begitu kamu tidak tidur sepanjang malam karena qiyamul, apakah kau sanggup siang harinya kau ngambil kebaikan yang lain? Nah, lebih daripada itu, begitu orang berlebihan, diam-diam, dia tidak sanggup berbuat salah. Yang menyebabkan dia akan berbuat salah dalam bentuk yang lain. Contoh,
Orang tidak maunya salah dalam bab wudhu. Akhirnya wudhunya lama. Begitu wudhunya lama, maka sampai keluar waktu sholat. Salah nggak jadinya? Salah. Ketika orang saking takutnya, saking berlebihannya ingin makan halal, maka akhirnya dia itu nggak mau bisnis. Benar kan? Karena bisnis ini ribet sekali. Akhirnya dia ngandelin bercocok tanam. Nah, waktu cocok tanam, dia harus menjual. Dia tidak mungkin menjual karena bisnis banyak syubhat. Akhirnya dia tidak bisa berbuat yang lain. Sedekah nggak bisa, zakat nggak bisa, anak nggak bisa. Terusnya. Jadi saat Anda berlebihan dan takut berbuat salah, itu diam kamu berbuat salah dalam bentuk yang lain. Jadi gimana kata Rasul? Itu waqarib. Yani sedanglah dan terus tingkatkanlah. Ya udah, kalau salah minta maaf kepada Allah. Jangan sengaja berbuat salah. Tapi berbuatlah. Ketika ketemu salah, minta maaf kepada Allah. Berbuatlah lagi, kok keliru, minta maaf kepada Allah. Berbuat lagi, kok keliru, minta maaf kepada Allah. Boleh? Boleh. Emang kamu yang nggak berbuat salah itu nggak pernah salah apa? Salah lah. Cuma nggak ngaku aja. Itu paham ya? Jadi itu mindset orang baik. Tapi bukan hanya itu. Kenapa banyak orang baik nggak mau ngambil peran? Pertama, karena itu. Dia takut jatuh pada kesalahan. Yang nggak boleh itu adalah sengaja berbuat salah. Itu yang nggak boleh. Kalau terjatuh pada kesalahan di luar kemampuanmu. Itu yang pertama. Kedua, karena takut konflik. Orang baik itu takut konflik. Kalau Anda tidak mau konflik, jangan berbuat. Kalau berbuat, pasti konflik. Oke. Kalau Anda ingin dunia ini adem ayem, maka nikahilah seluruh orang di dunia ini menjadi istrimu. Jadi istrimu itu menjadi 6,7 miliar. Kira-kira itu kan? Kira-kira. Itu aja konflik kok. Jadi semua orang jadi mertuamu sama jadi istrimu. Jadi ada konflik. Rasul aja konflik. Konflik itu bukan berantem ya. Konflik itu adalah hadirnya pandangan yang berbeda. Itu namanya konflik. Hadirnya sikap yang berbeda. Itu namanya konflik. Mulailah kemudian berhadapan. Sampai nanti menjadi benturan dan seterusnya. Dari tidak mau konflik ini lahir orang-orang yang safety player. Akhirnya bukan orang yang berjiwa petarung. Nah, di dalam dakwah, terutama dakwah-dakwah publik, mulai ekonomi, komunikasi, apalagi yang kebangsaan, yang politik, itu semua pertarungan. Kalau kau tidak berani bertarung, ya jangan masuk area. Kalau kau nggak bertarung, jangan masuk arena. Dan cara paling bagus untuk menjadi benar adalah menjadi penonton. Cara paling bagus untuk benar terus itu penonton. Karena yang salah adalah pemain. Tapi kabar buruknya penonton tidak pernah menang. Termasuk kritikus. Gitu. Yang kritik itu loh, yang komentarin komentator itu adalah orang yang nggak pernah salah. Yang salah kan pemain. Tapi kira-kira yang menang siapa? Kritikusnya, komentatornya, atau pemainnya? Bermainlah. Meskipun kau diselengkat. Bermainlah meskipun kau jatuh. Karena kalau kau bermain, kau berpeluang untuk menang. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustadz untuk jawaban pertanyaan dari Ibu Sismiliana tadi. Selanjutnya saya silakan kepada Pak Indro untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Tafadhol. Ya, terima kasih Bu In. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Ustaz, menyikapi putus asa ini kan kalau bagian besar ya orang-orang yang mungkin ilmu dan agamanya kurang bagus sehingga mereka jalan satu-satunya cara sepertinya nggak ada jalan keluar ya Ustaz ya. Sehingga mereka banyak putus asa mengakhiri hidup segala macam. Tapi buat kita yang orang Islam kan mungkin ada Allah, jadinya ada orang mengharapkan pertolongan Allah. Tapi pertolongan Allah itu pun diperintahkan kita dalam masalah itu kita masuki itu benar dan keluar yang benar Ustaz.
Elaborasi yang Ustaz, kalau pintu yang benar keluar benar dari suatu masalah itu supaya pertolongan Allah datang itu gimana ya? Mungkin dua rumusnya. Dalam bab pertanyaan tadi, perluas dalam mencapai tujuan atau menghindari masalah. Atau menghindari problem ya. Atau dalam mencapai tujuan atau menyelesaikan masalah. Itu dua rutenya. Yang pertama, harus taat kepada Allah dalam hukum syariatnya. Itu pintu masuk pertama. Tidak boleh ada satu tindakan yang kemudian mengabaikan hukum syariat, dosa dan seterusnya. Yang kedua harus taat kepada hukum Allah di alam semesta, hukum sebab akibat. Jadi sebab akibatnya jalan bagus, hukum syariatnya jalan bagus. Makanya ketika orang mukmin ingin mengambil atau mencapai tujuannya, maka dia harus taat kepada Allah. Agar nanti Allah berikan pertolongan berkaitan dengan dunianya atau akhirat. Termasuk dalamnya adalah ibadah, doa, zikir, dan seterusnya. Bahwa semuanya harus ikhlas, ya, harus ikhlas. Tidak boleh karena dunia. Tapi itu harus dijalankan agar dia terhindar dari murka Allah. Karena begitu dia dimurkai oleh Allah, usaha nggak ada gunanya, Allah murkai, batal semuanya. Tapi tidak cukup dengan taat kepada Allah dan hukum syariatnya. Dia harus taat kepada Allah di hukum alam semesta, hukum Allah di alam semesta. Kalau mau pintar ya baca, belajar. Kalau mau kaya ya bisnis atau kerja. Kalau mau glowing ya berarti ke salon, MS Glow, bikin merek ya, ngomong merek dan seterusnya. Kalau apa ya lagi apa. Tidak boleh kamu ingin kaya kemudian usahanya lari. Nah, itu namanya ingin panjang nafasnya, kebalik. Gitu. Nah, disinilah mukmin perlu belajar dari baginda Nabi. Menemukan sebab paling efektif menuju tujuan. Antum ingat-ingat materi bab tawakal. Ya. Saya udah kualifikasi sebab yang terbaik. Ada namanya ikhtiar, ada sebab ya, perbedaannya. Dan lain sebagainya. Sama-sama sebab, pilihlah sebab yang terbaik. Gitu. Jangan sebab yang panjang. Awas, jangan terjebak kepada sebab yang disodorkan oleh orang yang belum mencapai tujuannya. Itu namanya sebab orang gagal. Nanti ketemunya gagal. Jadi benar-benar harus, makanya kalau orang belajar, tanya sama yang itu pintar banget tuh gimana belajarmu. Nah itu pasti dia punya cara. Jangan nanya belajar pada orang yang nilainya 6. Kamu belajarmu gimana? Gitu. Ya 6 nilainya. Karena rumus orang 6 ya hasilnya 6. Dan disinilah jebakan orang tanya bisnis kepada konsultan bisnis. Yang terkadang dia nggak punya bisnis. Repot kita. Itu contohnya yang fakta-fakta di lapangan. Jadi kamu ulangi lagi, 2 itu yang harus ditaati, termasuk di konteks dakwah. Konteks dakwah, tanya sama yang berhasil gimana caranya itu, mana aja yang piawai itu. Tentu ra'sud du'at adalah Rasulullah SAW, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kita lihat jejak-jejaknya, gimana bisa mengembangkan agama ini demikian baik sekali. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khair. Ya, mungkin kalau orang baik mengambil peran takutnya dicari-cari kesalahannya. Kalau dari golongan mereka aman-aman aja mau salah seperti apapun gitu ya. Tapi kalau giliran orang baik, celah untuk berbuat salah itu pasti diulik-ulik gitu kali Ustaz mungkin ya. Ini sekedar tambahan aja, Masya Allah. Ya nggak apa-apa diulik-ulik dan nggak usah ngerasa. Itu mental serius. Iya ya. Di lapangan saya katakan, jangan pernah bermimpi dirimu itu 100% baik. Jadi siapa aja ditantangin ke bahasa Hakim. Lo gini, emang kenapa kayak gitu? Ya nggak apa-apa lah. Alhamdulillah sama si sholat. Gitu. Jadi buat rileks dirinya. Gitu. Karena kalau anda ingin dirimu 100%, Anda tidak akan pernah berbuat apa-apa. Kata Ibnu Taimiyah mengatakan begini. Kalau kau baru berdakwah, setelah kamu itu sempurna, kamu tidak akan pernah berdakwah. Dan rumus itu yang saya pakai. Gitu. Kalau saya menunggu diri saya sempurna, saya tidak akan pernah ngaji. Kenapa? Ya karena nggak akan sempurna sampai akhir hayat.
Demikian juga sebaliknya kepada para penerima materi. Kalau kau baru menerima materi dari orang yang tidak pernah berbuat salah, maka hanya kepada Rasul lah kau itu menerima materi. Kabar buruknya, kau tidak hidup bersama Rasulullah SAW. Jadi kamu nggak terima materi. Jadi gimana? Ayo terimalah semua proses ketidaksempurnaan untuk menuju kesempurnaan. Ya. Baik. Ya, ketika ada orang nanti menyodorkan kesalahan kita, alhamdulillah bersyukur, kau sudah kesalahan, nanti aku perbaiki. Sesimpel itu. Repot amat bahasnya. Baik. Iya. Jazakallah khair Ustaz. Ini ada pertanyaan dari Ibu Beta Siagian. Ini dari North Dominic tadi kalau nggak salah saya baca. Beliau bertanya. Di Amerika itu bukan? Maaf Ustadz, di Yugoslavia Ustadz. Oh, Masya Allah, Yugoslavia, so far from here. Di sana malam hari atau pagi ya? Siang hari. Siang hari, oke. Baik. Saya bacakan Ustadz izin pertanyaan dari Ibu Berta Siagian. Mohon bertanya Ustadz, putus asa bisa terjadi pada anak-anak segala usia, terutama teenager. Mohon nasihat-nasihat agar kita sebagai orang tua bisa paham dan mendampingi tumbuh besar anak. Mohon nasihat bagaimana anak-anak ini tumbuh menjadi anak yang tangguh dan mampu bersikap terhindar dari keputusasaan. Karena memang ada anak yang mencoba bunuh diri juga Ustadz ya, beberapa kali. Ya saya baru tahu juga ada yang membantu di rumah mantan murid saya, ternyata dulu masa kecilnya tuh sering pengen bunuh diri, nggak tahu kenapa sebabnya. Jadi memang anak-anak rentan ya terkena putus asa. Sekarang Silahkan Ustaz. Rentan, betul. Sekarang rentan gara-gara handphone nggak dibeliin aja bunuh diri. Beli motor minta motor nggak dikasih bunuh diri. Pacar putus bunuh diri. Jadi ini salah satu sebabnya itu kalau globalnya ya itu karena adalah kelabilan mental. Atau saking rentannya mental. Jadi mentalnya nggak kokoh. Ibarat kalau ini itu jembatan ya, lagi-lagi jembatan. Itu jembatannya itu terbuat dari kayu yang sudah rapuh. Karena nggak pernah diperbaiki kayu ini. Begitu ada perkara lewat, blong langsung. Begitu ada masalah kasus satu, blong. Nilai jelek, bunuh diri, dibully di sekolahan, bunuh diri, dan seterusnya. Nah, salah satu sebab kenapa anak sekarang rentan itu mentalnya, atau rentalnya itu rapuh, pertama, karena terlalu dominan kognitifnya. Itu di kajian parentingnya. Jadi mohon anaknya diseimbangkan antara pengembangan kognitif dan pengembangan mental. Dan mental itu adanya di lapangan, bukan teori buku. Gitu. Makanya pendidikan yang bagus itu, ini penelitian terakhir dari Amerika. Nanti mohon dicek. Itu bukan sekolah yang super positif, tapi sekolah yang normal aja, gitu. Ada yang baik, ada yang buruk, gitu. Itu yang paling bagus. Begitu anaknya super positif, begitu anak pindah ke area lain, udah nggak sanggup, langsung down. Makanya terkadang anak itu dikasih yang enak, kadang makan nggak enak itu bagus. Kalau makan enak mulu, anakmu rentan itu. Gitu. Jadi ya udah dinamis saja hidup. Itu yang pertama. Terlalu dominan kognitif. Yang kedua, ia mendapatkan hidup yang terlalu mapan. Jadi hidup mapan itu membuat mental itu rentan. Tahu kenapa badan itu rapuh? Karena bapak tidak pernah nyangkul. Tuh tanyai ketua yayasan kita tuh. Bapaknya umur 85, dicek semua sehat, paru-paru sehat, semua apa sehat. Begitu ditanya sama dokter, kerjanya nyangkul. Jadi kalau data ini kita simpulkan, data satu ini ya, tapi ini nggak akurat berarti kalau satu, sebab utama kenapa jantungan karena tidak nyangkul. Oke, gitu kan kira-kira. Karena yang nyangkul tidak jantungan. Jadi karena mental tidak pernah diasah oleh dinamika hidup. Uang jajan dikasih, sekolah diantar, ya, PR digarap. Kalau ada masalah teman datang satpam. Guru masalah dikit ditantangi sama bapak. Loh, ini terjadi betul tuh. Guru anak disuruh masuk sama gurunya nggak mau.
oleh gurunya, akhirnya tidak boleh masuk kelas. Lah, yang dimarahin ketua yayasan, apa hubungannya? Karena bapaknya ngomong, anaknya ngomong ke bapaknya. Dan bapaknya itu adalah penyumbang sekolah terbesar. Karena dia ngambil SPP yang paling mahal. Oleh ketua yayasan, kalau sampai anak ini nanti dicabut, dia kehilangan income. Yang disalahkan gurunya. Lah anak kayak gini, rapuh lah mentalnya. Nggak bisa dimarahin, nggak bisa diapa-apakan. Ngambekan, putus asa. Kena debu dikit gatel. Udah. Itu yang kedua. Jadi kurang dinamis hidupnya. Ya, jadi makanya ke anak-anak dibuat biasa aja. Gitu, biasa aja. Nggak usah dimanja, normal aja, nggak punya duit. Ya udah gue sekolah aja, nggak apa-apa. Gitu. Ntar aku, ya nggak apa-apa. Mau sekolah, kok mau urusan uang saku. Nggak ada uang saku. Sekolah, sana jalan. Aku nggak sekolah, ya nggak apa-apa. Gitu. Bener nih Pak, ya nggak apa-apa. Nah, orang tua yang sanggup berhadapan dengan anak begitu, kalau anaknya lebih daripada 2. Anak 2 nggak mungkin berani. Maka cara membuat anak itu komentar adalah anaknya harus banyak. Ini rumus nggak terlalu cocok ya, tapi terlalu dicampurkan. Saya banyak guyon malah bedain. Tolong jangan dimasukin ke hati ya beberapa klip. Yang kedua, mohon maaf Bu, ini guyon Indonesia di Yugoslavia nggak tahu masuk apa enggak. Jadi yang ketiga yang membuat anak itu penanaman agamanya nggak kokoh. Gitu. Udah kognitifnya dominan, pengembangan mental nggak ada, perlakuan hidupnya sangat datar, nggak ada dinamikanya, agama nggak kokoh, sudah rentan sekali. Itu ceweknya bilang putus, biasanya langsung minum tegak gitu langsung. Udah, aku mati aja. Gitu. Nah, jadi mungkin yang bisa kita lakukan, Bu, penguatan agamanya, iman kepada Allah, kotor-kotor macam-macam. Kedua, pengembangan karakter di samping pengembangan kognitif, pengembangan mental dikasih, ada pendidikannya tuh, cari aja di situ. Gitu. Nah, pengembangan mental biasa menggunakan latihan-latihan ya. Kalau di training ya biasanya ada latihan-latihan. Ya kalau yang bagus ya hari-hari betul. Makanya orang miskin lebih kuat mentalnya daripada orang kaya kan? Karena setiap hari udah begitu dia, hidupnya pusing. Yang ketiga tadi dibuat dinamika hidup. Nah, kalau faktanya hidupnya mapan ya, maka Bapak Ibunya bisa menggunakan dinamika dengan prosedur. Ya, kadang diantar, kadang nggak diantar, kadang disuruh jalan, kadang dikasih uang. Ini Dek, uang sakunya cuma 5.000. Ya Allah, Mbak. Aku boleh Mbak, mobil aja nggak ada lah. Motor 5.000 naik angkot. Astagfirullah, Mbak. Di sekolah dulu, nanti kalau duitnya ada nanti aku samperin. Aku nggak mau sekolah, ya nggak apa-apa. Bener nggak sekolah? Ya nggak apa-apa. Silakan aja, yang sekolah kamu. Tapi ngukur ya, jangan sampai nanti langsung dipraktekin, nggak sekolah beneran. Diukur betul, kuat-kuatan mental. Jadi walau mungkin demikian 3 tips, semoga menginspirasi. Jazakallah khair Ustadz untuk pertanyaan dari Ibu Berta Siagian dari jauh ya, dari nun jauh di sana. Semoga mencerahkan jawabannya. Mungkin tadi adalah pertanyaan, sebentar saya coba cek, ini ada baru masuk dari, kok nggak terdeteksi ya, sebentar. Ustadz, ini ada pertanyaan satu lagi terakhir, berkenankah? Saya bacakan dari Ibu Erlinda. Assalamualaikum Ustadz, apakah doa kita sampai ya Ustadz untuk orang yang matinya bunuh diri? Nah, katanya kalau orang yang diomong saja, dan kalau didoain langsung dijawab, benar Ustadz? Ini kaitannya dengan yang ya, orang bunuh diri itu kan punya hukumnya sendiri ya. Bahkan ada larangan untuk menyolati atau mendoakan. Kalau didoakan apa dikabulkan? Ya terserah Allah ya, mengabulkan atau tidak. Jadi kita tidak boleh melakukannya. Meskipun kalau dari sudut secara umum ya, secara umum itu sebagaimana sebagaimana patokan umum bahwa yang enggak, larangan umum orang yang tidak boleh didoakan ampunan itu kan hanya orang kafir. Selama masih muslim
masih boleh didoakan dapat ampunan. Nah, kalau menggunakan ini, ya semoga Allah ampuni. Gitu. Mungkin ada orang yang mengkasihan kepada orang ini, bunuh diri. Ya Allah ampuni dia, mungkin dia nggak tahu macam-macam. Bisa jadi gitu. Jadi di konteks ini, istilahnya tutup mata lah. Ini agak sulit memang. Orang bunuh diri, nggak kita sholatin, repot kita. Udah bunuh diri nggak disolatin lagi kan? Masya Allah. Nah ini juga menjadi catatannya, lagi-lagi semoga Allah, karena orang bunuh diri itu nggak murtad hukumnya. Itu juga menjadi perdebatan para ulama. Orang bunuh diri itu nggak murtad hukumnya. Sama proses bunuh pakai murtad. Ya dia bunuh dia ya dosa besar. Dia dosa besar aja. Nah, karena dosa besar maka ya hukumnya pelaku dosa besar. Gitu. Dan pelaku dosa besar masih dapat ampunan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khair Ustadz. Oh, ini ada pertanyaan dari Ibu. Saya belum bacakan ya, mungkin terlewat. Bu Sidiartini Sidki, harus taat kepada Allah dalam hukum syariat, tidak boleh ada satu tindakan syariat, harus taat kepada Allah. Ini pertanyaan atau mungkin Penjelasan. mungkin ini materi kali, harus taat kepada Allah dalam semesta, dalam hukum sebab akibat. Ketika seorang mukmin ingin mengambil sebab, maka ia harus taat kepada Allah. Mungkin ini materi ya artinya. Iya. Baik, Ustadz, kita mungkin mohon kepada Ustadz untuk closing statement sebelum kita akhiri perjumpaan kuliah kita pada Tafadol. Sebab penyakit ini atau sifat buruk ini yang putus asa itu buruk ya, bahkan sebagian ulama di dosa, bahkan dosa besar, maka harus berupaya betul kita hindari. Karena terkadang putus asa datang begitu saja, tiba-tiba kita putus asa. Gitu. Terutama di bab kebaikan. Baru ngaji Quran sebulan nggak bisa-bisa, udahlah nggak usah aja begitu. Quran sebulan ternyata punya 3 ayat, itu pun lupa semua. Udahlah nggak usah ngapa. Berjalan Allah akan kasih. Dan yang menarik kabar baiknya, semua usaha sekalipun secara zahir tidak berhasil, itu sudah berhasil karena Allah sudah berikan pada kita pahala. Udah berhasil. Dakwah ternyata tidak ada yang dengar, nggak apa-apa. Udah berhasil dapat pahala. Kerja nggak dapat duit, insya Allah berhasil. Kita udah dapat pahala. Orang nyari istri nggak dapat istri, muter, udah putus aku nggak mau nikah lah. Usaha terus. Itu sudah dapat pahala. Nah, jadi putus asa adalah sifat buruk harus dihindari karena menghentikan semua kebaikan. Dan karena sering terjadi begitu aja, maka sebabnya harus dihindari, sekaligus juga menguatkan mental agar tidak terjatuh ke situ. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz untuk materi kuliah kita pada malam hari ini tentang jangan berputus asa di episode kedua. Tadi sudah ada closing statement dari Ustadz Muhsin Fauzi. Semoga bisa membantu kita untuk terhindar dari penyakit hati berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Baik, peserta kuliah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya membacakan informasi dari Formula Hati Institute bagi peserta kuliah yang ingin memberikan infak terbaiknya untuk dakwah Formula Hati Institute dapat mengirimkannya ke rekening BSM di nomor rekening 70004917734 atas nama Ibu Tri Yuli Purwantini, dan untuk konfirmasi ke nomor handphone 0878 8943 7521. Dan untuk buku sebentar. Untuk buku Cerdas Mengelola Waktu, nanti bisa diklik linknya, ada formulir yang harus diisi melalui link yang sudah dikirim oleh Pak Adi di chatroom. Mungkin itu informasi tambahan, semoga buku ini menjadi amal jariah bagi Ustadz Muhsin dan semua orang yang terlibat di dalam pembuatan buku tersebut. Baik, peserta kuliah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas kebersamaannya sampai akhir perkuliahan kita, baik yang menyimak melalui Zoom maupun YouTube. Tadi ada saya lihat sekitar 5 atau lebih yang menyimak melalui YouTube. Semoga kuliah ini bermanfaat.
Marilah kita akhiri kuliah kita dengan membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya yang bertugas memandu pada malam hari ini, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.